Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kegiatan matrikulasi IPA SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Nah, di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang konversi satuan, sudah mengerjakan soalnya, dan sudah Ustazah berikan nilainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghitung kecepatan dan menghitung berat. Nah, kita langsung masuk ke penghitung kecepatan. Dulu di SD, kalian masih ingat tentang materi JKW? Jarak C, kecepatan K, waktu W. Nah, saat ini istilah itu tidak akan kita gunakan lagi. Di SMP kita menggunakan istilah visit. V, kecepatan, S, jarak, T, waktu. Nah, sebelumnya mari kita kenali dulu simbol-simbol besaran yang ada pada kecepatan. Simbol yang pertama T, kecil, waktu, berasal dari bahasa Inggris time. Satuannya adalah second. Kemudian yang kedua ada jarak, S besar atau S kecil, satuannya meter. Dan yang terakhir ada kecepatan, V. V besar berasal dari bahasa Inggris velocity. Satuannya meter per second. Nah, untuk mencari kecepatan, itu bisa menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tadi jarak itu satuannya meter dibagi dengan waktu yang satuannya S. Oleh karena itu, akhirnya diperoleh tadi satuan kecepatan meter per second. Nah, untuk cara mudahnya dalam mencari salah satu besaran yang ditanya pada kecepatan, kita buat dulu segitiganya seperti ini. Nah, di situ ada tanda operasional bagi dan tanda operasional kali. Kalau yang dibagi itu hanya digunakan pada posisi atas dan bawah, misalnya S dibagi V atau S dibagi T. Sedangkan untuk tanda kali hanya bisa digunakan pada posisi yang bersebelahan, kanan dan kiri. Kalau atas bawah tidak bisa. Jadi yang bisa hanya V dikalikan T. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari jarak? Cari jarak berarti yang ditutupi yang paling atas. V dikali T. Jarak S bisa dicari dengan V kali T. Mencari waktu berarti simbol T-nya kita tutupi S dibagi V. Mencari kecepatan, V-nya kita tutupi simbol V-nya kecepatan berarti S dibagi T. Nah, mari kita perhatikan contoh soalnya. Seorang anak berjalan menuju sekolah dengan kecepatan 200 meter per sekon. Ditempuh dalam waktu 300 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mendaftar semua besaran yang ada. Kecepatan 200 meter per sekon. Waktu 300 sekon. Sedangkan yang ditanyakan jarak S. Maka tadi kalau yang ditanyakan jarak S, kita menggunakan yang ditutupi yang bagian atas. S sama dengan V kali T. Kecepatan dikali waktu. Tinggal kita masukkan 200 meter per sekon dikali 300 sekon. Hasilnya 60.000 meter. Paham? Kita lanjut ke contoh kedua. Jarak rumah Eno ke rumah pamannya 180.000 meter. Jarak tersebut dapat ditempuh Eno selama 1 jam. Berapakah kecepatan Eno? Kita daftar lagi. Jarak S 180.000 meter. Waktunya 1 jam. 1 jam tadi berapa sekon? 3.600 sekon. Terus yang ditanyakan kecepatan. V berarti sama dengan S bagi T. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 180.000 dibagi 3.650 meter per sekon. Jadi kecepatan Eno 50 meter per sekon. Nah,
Mari kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua, menghitung berat benda. Nah, coba perhatikan 3 gambar ini. Ada 3 aktivitas menimbang. Menimbang berat badan, menimbang buah, dan menimbang barang menggunakan neraca gantung. Nah, yang ditimbang ini berbeda untuk 3 gambar ini. Ada yang menimbang berat, dan ada juga yang menimbang massa. Yang ditimbang pada kegiatan kedua, menimbang buah, itu adalah massa. Nah, berat dan massa itu berbeda. Mengapa demikian? Nah, mari kita kenali dulu simbol besaran pada berat. Nah, yang pertama W. W itu berat. Berasal dari bahasa Inggris weight. Satuan dari berat adalah Newton, N. Nanti berat bisa dihitung dengan massa, satuannya kilogram, dikali dengan percepatan gravitasi, G. Nah, nilai percepatan gravitasi ini selalu sama pada permukaan bumi, besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dicari salah satu? Misalnya yang dicari adalah massa. Nah, seperti ini, yang ditutup itu adalah yang dicari, simbolnya ditutup. Nah, sudah perhatikan ruasnya ya. W itu ada di ruas kiri, M dan G itu berada di ruas kanan. Mas. Yang pertama, tuliskan dulu simbol M seperti pada posisi berikut. Lalu, ditulis di ruas kiri ya. Setelahnya, baru diletakkan besaran yang ada di ruas berlawanan. Tadi yang berluas berlawanan dengan massa adalah berat. Tulis di atas, sisanya ditulis di bawahnya sehingga diperoleh rumus atau persamaan M sama dengan W per G. Lalu bagaimana kalau yang dicari berat? Kalau yang dicari berat atau W itu berarti tinggal kita kalikan saja massa dikali G, gravitasi. Nah, contohnya, sebuah benda bermassa 80 kg. Berapakah berat benda tersebut apabila mengalami gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Kita daftar lagi. Massa 80 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa berat bendanya? W sama dengan M kali G. Masanya 80 dikali 10, 800 Newton. Nah, contoh kedua. Sebuah meja mempunyai berat sebesar 680 Newton. Berapakah massa meja tersebut jika mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Kita daftar lagi. Beratnya ada 680 Newton. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga bisa kita cari M, massanya, W dibagi G. Massa sama dengan 680 dibagi 10, massanya 68 kg. Nah, bagaimana? Sudah paham? Terima kasih kalian sudah mencermati video ini. Silahkan langsung menuju ke latihan soal yang ada di Google Classroom. Ikuti instruksi yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.